By the way, kita kumpul bertiga gini, aku mau tanya, gimana kabar kalian? Baik-baik aja. Biasa aja sih. Bosen ya ada malah. Kalau kamu? Ya? Kalau mau ngomong Kariko bilang bosen, aku juga bosen sih. Gimana bosnya? Bosennya soalnya cuma bangun tidur, terus habis itu makan, mandi, terus ngerjain tugas, tidur lagi. Terus kayak gitu-gitu terus Kak. Bosen sih emang itu. Iya kan, emang bosen. Gak ada kegiatan lainnya gitu. Iya bener banget. Gimana sih kalian? Kayak ngapain gitu? Live Instagram, TikTokan. Kalau pagi kan belum mandi ya Kak, jadi live Instagram gak mungkin deh Kak kayaknya. Iya. Kalau Kak Riko gimana? Sama. Ya kemungkinan live Instagram, cuman kan nggak terusan. Ngopi aja kalau ada tugas, karena wifi di rumah nggak cukup sih. Paling. Sih. Kalau kalian ada hot news nggak sih? Hot news. Apa ya? Kak Riko ada nggak? Ada. Apa tuh? Itu. Yang pertama tuh McD Sarina mau tutup, ngadain di gathering. Terus ada lagi yang kedua airport, itu apa sih, bandara di, lupa aku di mana, pokoknya bandara. Terus itu di terminal berapa tuh rame hampir ribuan orang. Ibarat kata percuma dong 3 bulan kita di rumah buat mutus rantai, di situ ada gathering, sama aja. Benar juga sih. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong soal tadi di McD Sarina sama apa tadi bandara tadi ya, aku juga lihat di sosial media di Instagram ada hashtag namanya Indonesia Terserah. Hashtag Indonesia Terserah. Baru tahu itu, apa itu? Iya aku juga nggak tahu hashtag Indonesia Terserah tuh kayak gimana. Kak Riko tahu nggak? Bisa jelasin dikit sih, tapi cuma dikit aja. Kayak intinya tuh Indonesia Terserah, yang bikin tuh para medis. Biasanya di hazmat bagian belakang tuh ada tulisan Indonesia Terserah, karena yang medis tuh nyatakan kayak berstatement, udahlah terserah kalian mau ngapain, yang penting kita udah ngejalanin sesuai prosedur yang ada secara medis untuk mau mutus rantai atau enggak COVID-nya itu terserah kalian. Itu yang dinamain hashtag terserah. Cuman spesifiknya nggak tahu ya, mungkin ada yang lebih tahu sih. Mungkin maksudnya Kak Riko gini ya, para medisnya udah capek kali ya. Iya, kayak mereka itu udah kerja 24 jam ya nggak sih, capek kan pakai baju kayak gitu, nggak makan, nggak minum, mau ke kamar mandi aja males kan. Iya sulit banget ya. Jadi kayak ya kita inilah ya, kayaknya kita harus menghargai mereka. Benar banget. Aku yang bosen gini ya sebagai kameraman, kayaknya emang harus bersyukur sih ya sama Tuhan. Iya, kita harus bersyukur karena kita masih bisa itu kan, masih bisa rebahan, masih bisa bernafas. Iya benar. Benar banget kan, daripada kayak perawat itu yang 7 jam itu kan ya Kak. Iya. Mereka malah nggak bisa istirahat kan, rebahan contohnya. Ngomong-ngomong tadi Kakak bilang bersyukur, bisa istirahat, itu kayaknya aku langsung terbesit gitu di benakku, kayaknya ada lagu yang mengingatkan aku tentang kayak kebaikan Tuhan yang buat kita bersyukur. Ya aku ingat bersyukur, lagu bersyukur yang kita bisa nyanyikan di Persekutuan Pemuda Remaja itu kan? Yang Nana itu kan Kak? Nana yang bener. Harus selalu setiap baktian ada lagu itu kan? Bener. Ada lagu kewajiban. Iya. Gimana nih kalau kita nyanyiin aja? Kak Riko bisa nggak? Saya bisa. Ya, untuk mengatasi kekangenan kita. Iya bener baktian banget. Di baktian muda kan. Kayaknya kita harus ajak teman-teman juga deh. Ayo teman-teman, gabung sama kita untuk nyanyi lagu Bersyukur lah. Bisa Kak, itu kameranya terlalu kecil. Iya, teman-teman di rumah aja kita nyanyi gitu, bareng. Ayo tes. Nyanyi bareng-bareng teman-teman. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji
memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Wih, asik banget lagunya ya. Kan keren kan? Ngingetin kita buat apa ya, bersyukur ya nggak sih? Untuk berterima kasih untuk Tuhan. Iya, Bener banget nggak sih? Oh iya, balik lagi ke hashtag Indonesia Terserah tadi. Iya, itu belum selesai loh. Iya, Bahasan itu belum kita. selesai. Kita belum ada yang tahu kan tadi. Oh, gimana sih kayak kacamata orang Kristen nggak sih dari hashtag itu? Iya, gimana pandangannya? Pandangannya. Ya? Kita nggak ada yang tahu semua loh. Gimana? Kak Riko tahu nggak? Belum tahu sih, kalau itu nggak ngulik secara dalam sih. Mungkin ada. Apa ya kira-kira yang tahu? Tahu nih siapa ya? Siapa ya? Halo. Hai. Kalian asik banget sih. Lagi ngapain ini? Lagi Lagi ini Bu. Ya duduk-duduk aja. Lagi ngapain sih kita? Lagi kumpul-kumpul lah, istilahnya apa ya? Mengenang gitu Bu. Kangen sama persekutuan remaja pemuda gitu. Iya benar banget ya. Kita udah lama banget ya. Udah berapa bulan ya? 3 bulan kayaknya. Oh 3 bulan. Iya. Kalian tuh tadi asik banget kelihatannya lagi ngobrolin apa sih? Ayo Kak Dinda gimana nih? Itu loh Bu, tentang hashtag Indonesia Terserah. Kita kan lagi bahas itu. Terus kita nggak tahu pandangan orang Kristen tentang hashtag itu gimana. Siapa tahu Bu Tata tahu. Iya. Bisa. Gitu. Nah, terus pandangan kalian gimana tuh? Nah itu kita nggak tahu. Gimana? Kira-kira kalau misalnya terserah gitu gimana ya? Kan terserah kayak semacam masa bodoh gitu kan ya? Iya. Terus kayak semacam tidak memberi kesempatan ada mukjizat dari Tuhan gitu ya. Benar banget. Sebentar, sebelum kita lanjutin tadi tema apa sih itu, Indonesia Terserah ya? Iya, Indonesia Terserah. Hashtag Indonesia Terserah. Gimana kalau kita nyanyi mukjizat itu nyata, biar kita ada apa ya, punya pengharapan sedikit gitu lah. Gimana? Siap. Oke? Boleh. Siap. Iya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Biar kita semua itu dapat pertolongan Roh Kudus untuk menghayati tadi Indonesia terserah itu, kita mau buka Alkitab kita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ayo mari kita berdoa. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca sabda firman-Mu, dan biarlah sabda firman-Mu itu dapat menguatkan kami semua untuk dapat terus-menerus menjalankan yang menjadi tugas dan bagian kami. Kami mohon Tuhan menuntun kami semua, memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami, menerangi kami agar kami dapat memahami setiap sabda Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke, teman-teman, kemarin kan memang viral itu ya, Indonesia terserah. Nah, sebelum Indonesia terserah deh, kira-kira kalau kita ngomongin kata terserah, sing kepikiran dalam pikiran kita apa? Semaunya sendiri kali. Semaunya sendiri, ya, nggak ada aturan. Siapa lagi ya? Bodo amat. Oh iya, bodo amat, betul. Itu loh, orang sepuh punya kalimat yang terkenal tuh apa? Buya. Ya kan hampir mirip gitu kan? Ya, terserah buya gitu kan ya, dalam bahasa cepunya gitu. Nah, atau mungkin juga pikiran kita kayak terserah itu kayak masa bodoh gitu ya. Kayak tadi Mas Riko bilang itu ya, masa bodoh. Dan kalau misalnya kita anggap aja ya, kita diajak teman gitu. Diajak teman untuk makan. Kamu mau makan apa, Tin? Terserah gitu kan misalnya ya. Nah, terus habis itu temanmu terserah nih milihin. Nah, habis itu milihin misalnya sambal yang pedes banget, padahal kamu alergi sambal. Nah, kalau terserah itu terus berakibat pada ya makanannya itu kan mubazir kan, terus akhirnya nggak bisa kemakan dong. Kalau misalnya kemakan malah jadi alergi mungkin, atau mungkin jadi sakit gitu kan. Atau mungkin juga ketika diajak sama teman, kita mau kemana nih? Terserah. Oh gitu ya, terserah. Terus temanmu ngajak ke sungai misalnya, padahal kalian fobia sama air. Nah, dredeg juga kan gitu. Nah, kata terserah itu gimana ya, berakibat pada sesuatu yang bisa jadi itu tidak menyenangkan buat kita semua gitu. Membuat kita juga nggak sejahtera. Nah, sekarang kalau misalnya terserah kaitannya sama COVID-19 ya tadi ya. Terserah mau gimana Indonesia kayak gitu ya. Itu kayak pernyataan itu muncul kalau nggak salah dari perawat ya? Iya, medis ya, waktu itu medis ya. Nah, kalau misalnya sudah terserah kayak gitu kan bisa jadi persebaran virus corona itu semakin cepat, terus kemudian semakin lama juga ya kita di rumah, terus kemudian semakin lama belajar di rumah, terus juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, malah jadinya ruginya semakin banyak juga kan ya. Nah, teman-teman, jadi aslinya kalau kata terserah itu sendiri ya membuat kita banyak rugi sih.
Coba kita bayangin aja berapa kerugian yang sudah terjadi di rentang hampir 3 bulan ini kan. Nah, ya mungkin ada yang merasa enak-enak aja, tapi kalau misalnya yang lagi butuh uang gitu ya, kalau misalnya kita masih remaja, pemuda gini kan, enak mah minta uangnya gitu gampang ya. Terus mama papanya gitu ya. Terus kalau liburan seret ya, aduh kasihan. Mama tolong ya ditambahin ya. Tapi mamanya cari dari mana gitu kan. Lah misalnya kalau pekerjaannya harian kan juga tambah repot juga. Nah, tadi Bu Tata tuh baca dari Mazmur 55. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Kita baca bareng-bareng ya. Ya, oke, siap. Udah ketemu? Mazmur 55 ayat yang ke-22. Sorry, salah. 23 maksudnya. Udah ya? Yuk, 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, bagian awal menguatkan banget ya. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tadi kan kita suruh ada hashtag terserah. Tapi kayaknya nggak mungkin juga kan terserah kan. Ada sesuatu yang kita perlu perjuangkan bersama, perlu kita lawan. Kalau misalnya lawannya itu orang aja, kita bisa datengin ya. Maksudnya kita ngomong baik-baik, kita konfirmasi, beres masalahnya. Lah sekarang yang jadi musuh kita, yang jadi lawan kita itu virus cuy. Nggak kelihatan. Jangan-jangan di sini ada juga 0,01 mikron. Nah itu dia. Nah kita kan nggak mungkin ngomong lu pergi aja dari sini, nggak kelihatan cuy. Nah kalau misalnya kayak gitu berarti kan kita perlu hati-hati, jaga jaga jarak sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Jaga jarak, terus apalagi pakai masker, cuci tangan itulah ya. Iya, jaga kebersihan, jaga kesehatan juga ya Mbak Dinda ya. Nah, tidur yang teratur. Ya. Oke. Nah, teman-teman dari Mazmur, kembali ke Mazmur ini ya. Mazmur 55 ini oleh LA itu dikasih judul kan, doa minta tolong terhadap musuh. Nah, ini nih dari ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-9 itu sebenarnya kita bisa melihat di situ ada keluhannya si pemazmur gitu ya. Dia mengeluh, terus kemudian dia merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya begitu. Nah, terus kemudian di dalam ayat yang berikutnya begitu, ayat 10-16 itu pemazmur menunjukkan adanya kekecewaan juga sama sahabat karibnya. Jadi ternyata sahabat karibnya itu mengkhianati dia gitu ya. Ya tahu sendirilah ya kalau misalnya mungkin ditikung lah sama teman. Rasanya gimana gitu ya. Pasti ada kekecewaan gitu ya. Makanya kekecewaan itu muncul di ayat 1 sampai dengan ayat 9. Terus kemudian tadi ayat 10 sampai 16 itu pemazmur menunjukkan kekecewaannya terhadap teman karibnya. Nah, terus di dalam ayat 17 sampai 20 itu menunjukkan bahwa ada doa yang diterima oleh Tuhan gitu. Nah, itu sebabnya dia merasa bahwa Tuhan menolong dia dengan mampu melewati masa-masa permusuhannya itu gitu ya. Nah, setelah pemazmur mampu melewati itu, terus kemudian dia bisa bersyukur di ayat-ayat setelahnya. Nah, teman-teman, kita semua tidak bisa jadi orang yang terserah itu. Kalau misalnya anggap saja pemazmur gitu ya, terserah ada musuhnya begitu, tapi kan mungkin juga ada rasa gondik ya, mangkel. Tahu kan rasanya gimana kalau dongkolnya hati tidak selesai gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kan perlu dikeluarkan. Nah, jadi mungkin
pernyataan-pernyataan yang muncul tadi Indonesia terserah itu karena mungkin kekecewaan kali ya, kekecewaan. Kenapa sih udah dikasih tahu jangan keluar, pada keluar, nongkrong termasuk kita ya. Tapi ini dalam rangka biar menguatkan iman gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang kemarin rame-rame ke mall itu. McD atau mall? McD ada, terus apa? Yang terbaru emang mall ya. Oh iya itu. Nah itu dia, kita nggak tahu kan ketemu sama siapa, jangan-jangan kasirnya positif, jangan-jangan teman yang berdekatan sama kita positif itu kan sangat membahayakan banget. Nah mungkin tadi hashtag tadi muncul itu karena kekecewaan mereka, tetapi jangan berhenti di kekecewaan itu. Kalau tadi kan walaupun pemazmur juga gondik karena sahabatnya gitu ya, dia kecewa, tetap kecewa, dia ungkapkan, tapi setelah itu dia juga ada sesuatu yang dilakukan. Terus kemudian dia berdoa dan ternyata Tuhan memberkatinya. Jadi kita mungkin boleh kecewa, kita mungkin boleh merasa takut, manusiawi banget ya semuanya kejadian sama kita semua. Tapi jangan berhenti di situ. Ayo lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kalau misalnya ini menghadapi COVID, ya sesuai anjuran pemerintah lah ya. Dan jangan lupa kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Bukan Indonesia terserah, tapi sekarang Indonesia kita serahkan pada Tuhan. Gimana? Boleh banget. Kayaknya lebih asik gitu ya. Jadi kayak ini ya, bukan Indonesia terserah, Indonesia berserah gitu. Nah iya kayaknya lebih cocok gitu ya. Oke. Kita kasih ini ya, semangat buat teman-teman, bahwa teman-teman jangan menyerah, jangan Indonesia terserah, tetapi kita berserah. Iya, Indonesia berserah. Oke, gitu. Nah, itu yang bisa Bu Tata bagikan buat teman-teman sore hari ini. Bukan Indonesia terserah, tapi Indonesia berserah. Wah, tadi sharingnya Bu Tata bagus banget ya. Bagus banget. Iya, menguatkan kita, buat mengingatkan kita juga buat nggak cuman terserah, tapi kita berserah. Juga. Iya, benar banget. Iya benar, iya. Nggak cuman berserah, nggak cuman Tuhan itu hadir nggak cuman kita berserah sama Tuhan, tapi kita juga yakin kalau Tuhan menyanggupkan kita buat melewati ini semua. Ngomong-ngomong soal menyanggupkan nih, aku punya lagu lagi. Oke, apa tuh? Judulnya Tuhan Pasti Sanggup. Tuhan Pasti Sanggup. Kak Riko bisa nggak? Bisa sih, bisa. Teman-teman pasti bisa kan? Oke, langsung aja Kak. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, hanya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita ulangi dari bait yang pertama ya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Hanya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oke, jadi teman-teman tetaplah di rumah, stay at home. Lebih baik bergabung sama kaum rebahan. Ya, sambil kita kasih semangat para medis kali ya. Oke, siap. Biar para medis tidak tersia-siakan lah ya usaha mereka untuk berkorban untuk kita. Iya. Oke nih, ayo sebelum kita tutup sharing kita, Iya, boleh. ayo kita berdoa dulu teman-teman. Boleh. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa berkumpul pada hari ini untuk sharing satu sama lain tentang apa yang kita resahkan, yaitu tentang hashtag Indonesia Terserah yang banyak sekali beredar di media sosial saat ini. Kami jadi semakin tahu setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami semakin tahu bahwa kami tidak boleh menyerah, kami tidak boleh terserah dalam keadaan ini, tetapi kita harus berserah kepada-Mu Tuhan, agar setiap kegiatan, setiap masalah yang kami hadapi agar tetap berserah kepada-Mu dan tetap melakukan hal-hal positif yang bisa kami lakukan di setiap kegiatan kami Tuhan. Dan setelah lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Berkatilah semua kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, kayaknya udah malam nih kita sharing-sharingnya. Kayaknya sampai di sini dulu deh. Kita mau lanjutin minggu depan. Gimana? Betul sekali. Ya, tapi buat menutup ibadah ini enaknya kita nyanyi lagu apa? Percaya janjimu. Bagus. Boleh. Kariko tahu kan? Bisa. Iya. Bagus tuh, percaya sama janji Tuhan. Iya, benar. Sip. Ayo langsung aja, Kak. Oh ya, sama teman-teman kita nyanyi bareng ya. Buat menguatkan kita, buat mengingatkan kita kan kita harus percaya sama janjinya Tuhan gitu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan.
berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bye-bye. Tuhan memberkati.